Berniat untuk membuat terobosan sebagai anggota Dewan, Ahmad Riza Patria melaju dari Dapil Jawa Barat 3. Kiprahnya telah cukup lama di Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, mulai dari menjadi salah satu ketua DPP serta anggota Badan Seleksi Partai. Telah hadir di studio Mata Najwa, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi kalau membaca CV Anda memang tampaknya sangat aktif berorganisasi, Bang Riza. Aktif juga di partai, pernah jadi anggota KPUD, betul. Pernah mencoba peruntungan di Pilkada DKI, betul. Maju lewat jalur independen, betul. Bersama Pak Hendarji waktu itu, dan sekarang anggota DPR terpilih. Betul. Jadi sejak dulu memang ambisi politik itu ada dan nyata? Sebetulnya bukan ambisi politik, memang saya sejak kecil senang bermasyarakat, dan wujud bermasyarakat itu saya tampilkan dalam berbagai aktivitas di organisasi. Jadi sejak SD saya sudah aktif, bahkan di SMA saya ketua OSIS, ketua remaja masjid, resimen mahasiswa, di Kadin, di mana-mana saya aktif di banyak organisasi. Kalau dibaca di CV saya, jadi kalau saya ngisi biodata itu riwayat hidup berorganisasi. Nah, jadi memang saya senang sekali berorganisasi. Tapi memang selalu jelas, nyata-nyata ada target untuk menjadi pejabat publik. Selalu itu keinginannya? Nyata-nyata saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Nyata-nyata saya ingin menjadi pemimpin bagi masyarakat. Oke, karenanya kemudian mencoba lewat berbagai cara. Betul. Dan akhirnya yang sekarang menjadi anggota DPR terpilih. Iya, alhamdulillah. Membaca dari rekam jejak perjalanan Anda, Bang Ariza, Anda juga waktu itu sempat tersangkut kasus hukum. Betul. Ketika menjadi anggota KPUD, tetapi akhirnya divonis bebas. Betul. Walaupun sempat mendekam di penjara. Betul. Jadi memang saya alhamdulillah bebas murni ya, prisprak ya, karena suasananya waktu itu masih seperti Orde Baru, main asal sangkakan saja. Main berapa lama Anda waktu itu sempat di penjara? 10 bulan. 10 bulan Anda di penjara? Betul. Dan alhamdulillah saya bebas murni dan menang. Satu proses yang luar biasa. Walaupun dua teman Anda yang lain tetap akhirnya divonis. Jadi tidak seberuntung Anda ketika akhirnya divonis bebas murni. Iya. Bagaimana pengalaman Anda di penjara selama 10 bulan itu mempengaruhi cara pandang dan Anda melihat politik di Indonesia? Ya memang saya melihat bahwa suasana waktu itu kan masih banyak kepentingan-kepentingan ya, termasuk aparat, mohon maaf, punya kepentingan bahwa menjatuhkan hukuman bagi seseorang menjadi sebuah prestasi. Ini yang tidak boleh lagi jadi. Jadi jangan sampai aparat itu menghukum seseorang menjadi bagian dari prestasinya, karena bukan di situ ukuran prestasi. Kemudian saya menjadi salah satu korban yang selama 10 bulan saya jalani. Saya bersyukur, berdoa, tetap berikhtiar dan berprasangka baik. Alhamdulillah saya diputuskan bebas oleh hakim. Kasusnya waktu itu korupsi pengadaan barang, kaitannya dengan Anda selaku anggota KPUD. Betul. Ya. Oke, Bang Ariza, yang jelas sekarang Gerindra termasuk salah satu partai yang mencengangkan perolehan kursinya. Total di DPR saat ini akan memperoleh 73 kursi ya. Dan 61 diantaranya orang yang baru sama sekali. Jadi petahananya atau incumbent hanya 12 orang. Betul. Anda termasuk dari rombongan orang-orang baru dari Partai Gerindra. Tapi apa yang akan baru dari Anda dan teman-teman? Ke depan itu anggota DPR itu minimal punya 3 yang penting. Yang pertama adalah integritas, kedua kualitas, yang ketiga adalah kinerja. Jadi yang baru sekarang karena banyak sekali yang muda yang mungkin tidak sebaik pengalamannya dengan senior menghadapi tantangan yang begitu berat di DPR yang saya kira tidak mudah. Sehingga siapa yang punya kemampuan yang tetap beristiqomah dengan kinerja, kualitas dan apa menurut Anda bayangan tantangan terbesarnya bagi orang-orang muda yang baru masuk ke DPR ini? Tantangan yang pertama adalah godaan, tentu ya, godaan materi, jabatan, godaan popularitas ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang berat adalah menghadapi hiruk-pikuk politik ke depan yang saya kira semakin berat sementara tidak diimbangi dengan pengalaman yang cukup. Ini tantangan yang paling berat bagi generasi DPR ke depan yang masih muda. Untuk itu memang perlu belajar seperti tadi, 3 hal tadi tidak boleh hilang. Integritas, kualitas, dan kinerja. Harus excellent. Itu yang akan Anda Itulah pegang. performa daripada anggota DPR ke depan yang baik. Yang jelas teman-teman, kalau kita ingat dan sampai sekarang pun Gerindra tampaknya akan mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintahan ke depan, akan mengambil sikap oposisi. Seperti apa terjemahan oposisi menurut Anda sebagai salah satu anggota dewan yang nanti akan berkiprah di legislatif? Saya kira tidak hanya bagi Gerindra ya, ke depan siapapun yang menjadi partai yang kalah dalam pilpres, partai manapun, saya kira lebih baik tempatnya di luar
pemerintahan. Sehingga ini harus dibudayakan dan harus dilazimkan bahwa kalau siapapun yang kalah lebih baik di luar, karena di luar juga mulia, tidak berarti jelek dan perlu penyeimbang. Jangan sampai semua setuju di eksekutif, setuju juga di parlemen. Saya kira tidak ada tantangannya ke depan. Perlu ada check and balance. Seberapa jauh kira-kira Anda akan berani berbeda dengan sikap fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai? Karena saya ada satu hal yang saya tangkap berbeda juga ketika Anda mengakui kalau kalah berada di luar pemerintahan. Karena sampai sekarang kita tahu bahkan Prabowo sendiri tidak mau mengaku kalah tuh. Belum, ini kan belum waktunya aku kalah. Kita kan ada waktu mekanisme. Sekarang kan proses masih di MK. Saya kira siapapun yang sekarang ikut dalam pilpres, ini prosesnya belum selesai. Jadi masih ada tahapan berikutnya, yaitu sekarang adalah tahapan di MK. Saya kira nanti pada waktunya, saya kira semua akan melihat, akan tahu bahwa nanti siapa yang ada di pemerintahan dan siapa yang ada di parlemen. Jadi Anda akan berani berbeda dengan apa yang digariskan oleh partai? Atau Bapak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita tidak salah berbeda, apalagi kami yang muda-muda selalu beri kesempatan untuk berbeda, menyuarakan yang baik gitu. Jadi tidak ada komando dalam partai, kita memberikan gagasan, ide, boleh berbeda. Kita biasa berbeda dengan para petinggi partai, nanti diputuskan yang terbaik. Dan terbaik. Anda tadi dari bawah, sekarang sudah di atas, posisi sudah enak. Apa yang Anda cari dengan menjadi anggota DPR?